Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizka Syahroni dengan NPM 2020150060. Di sini saya akan membahas suatu materi yang berjudul persediaan penilaian. Persediaan penilaian ini memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode harga pokok, yang kedua metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar, yang ketiga metode taksiran, dan yang terakhir ada metode identifikasi khusus. Yang pertama ada metode harga pokok. Metode harga pokok ini memiliki 3 jenis, yaitu FIFO, LIFO, dan rata-rata. FIFO ini first in, first out, atau pertama masuk dan pertama keluar. FIFO tersebut suatu perhitungan terhadap barang persediaan yang pertama kali masuk ke perusahaan. Dalam metode tersebut, barang yang masuk akan dicatat sebagai barang yang akan dijual oleh perusahaan. Oleh karena itu, metode FIFO digunakan atas dasar asumsi yang dimana biaya pembelian produk harus disesuaikan dengan laba atau hasil penjualannya. Maka biaya persediaan produk yang masuk terakhir akan dijadikan sebagai patokan biaya barang yang masih tersisa hingga di periode akhir. Yang kedua, ada LIFO, last in, first out, atau masuk terakhir, keluar pertama. LIFO ini suatu persediaan perusahaan yang masuk terakhir akan dijual pertama kali. LIFO tersebut berdasarkan pada suatu asumsi bahwa aliran kos persediaan yang keluar akan berbanding terbalik dengan kronologi munculnya biaya. Dan yang ketiga ada rata-rata. Rata-rata itu suatu pencatatan barang persediaan rata-rata akan tertimbang, yang dimana suatu pihak perusahaan akan membagi antara biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Untuk mencari harga pokok rata-rata ini, kita bagikan dengan harga pokok persediaan tersedia dijual dan kuantitas persediaan tersedia dijual. Yang kedua, ada metode harga terendah. Metode harga terendah ini antara harga pokok dan harga pasar. Jika biaya penggantian suatu persediaan lebih rendah daripada biaya pembeliannya, maka metode nilai terendah antara harga pokok atau harga pasar yang biasa disebut dengan lower of cost market method atau LCM akan digunakan untuk menilai suatu persediaan. Sehingga harga pasar yang digunakan dalam LCM itu biaya untuk mengganti barang pada tanggal persediaan yang ditentukan. Yang ketiga, metode taksiran. Pada sebuah metode taksiran ini, khususnya dalam penilaian persediaan terhadap suatu laporan intern, maka metode taksiran tersebut dapat digunakan dengan dua cara, yaitu dengan cara metode eceran dan metode laba kotor. Metode eceran ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar, seperti Toserba atau Swalayan yang memperdagangkan puluhan bahkan ratusan jenis barang. Dan yang kedua, metode laba kotor. Metode laba kotor ini menggunakan suatu konsep yang menghubungkan suatu harga pokok dan harga jual. Dan yang terakhir, ada metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus ini merupakan suatu metode penilaian harga yang didasarkan atas nilai perolehan atau harga beli yang sesungguhnya. Metode ini biasanya digunakan untuk barang yang jumlah unitnya tidak banyak, akan tetapi memiliki nilai harga yang cukup tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal dalam persediaan penilaian. PT Astro menjual barang dagangnya dengan harga Rp30 per unit. Dalam tahun 2005, PT Astro melakukan transaksi pembelian dan penjualan sebagai berikut.
PT Astro ini melakukan pembelian dan penjualan dari tanggal 5 Januari hingga 10 Oktober. Di tanggal 5 Januari, ia melakukan pembelian terhadap 200 unit dengan Rp10. 5 Februari melakukan penjualan dengan 100 unit. 15 Februari melakukan pembelian terhadap 200 unit dengan Rp15. 25 Februari melakukan penjualan 150 unit. 15 Maret melakukan pembelian terhadap 200 unit dengan Rp20. 20 Mei melakukan penjualan dengan 200 unit. 5 Juli melakukan penjualan dengan 100 unit. 9 September melakukan pembelian terhadap 200 unit dengan Rp25. Dan 10 Oktober melakukan penjualan dengan 200 unit. Lalu, hitunglah penjualan dan harga pokok penjualan dengan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Pada metode FIFO ini, untuk mencari persediaan akhir, itu dinilai dengan harga pembelian paling akhir. Nah, untuk persediaan awalnya itu, kita 0. Nah, pembeliannya ini kan dari tanggal 5 Januari, 15 Februari, 15 Maret, dan 9 September. Untuk yang 5 Januari ini, 200 unit dengan Rp10, maka kita kalikan menjadi 2.000. Untuk yang di tanggal 15 Februari, 200 unit dengan Rp15. Kita kalikan menjadi 3.000. 15 Maret, 200 unit dengan Rp20. Maka jumlah dikalikan menjadi 4.000. Dan yang 9 September, 200 unit dengan Rp25 kita kalikan menjadi 5.000. Lalu kita totalkan menjadi 14.000. 14.000 ini dari 5.000 ditambah 4.000 ditambah 3.000 dan 2.000. Lalu kita mencari jumlah barang yang tersedia dijual. Untuk mencari jumlah barang yang tersedia dijual ini, kita jumlahkan dengan persediaan awal dan total dari pembelian. Kan persediaan awalnya kosong. Nah, pembeliannya itu tadi totalnya 14.000, jadi jumlah barang yang tersedia dijual itu tetap 14.000. Untuk mencari persediaan akhir, 50 unit dikali dengan Rp25. 50 unit ini dari mana? 50 unit ini berasal dari jumlah unit pembelian dikurang dengan jumlah unit penjualan. Kan jumlah unit pembeliannya ini ada 800 unit. Dan jumlah unit penjualannya itu ada 750 unit. Maka kita kurangkan menjadi 50 unit. Nah, Rp25 ini dari mana? Rp25 itu dari pembelian paling akhir. Harga pembelian paling akhir. Kan metode FIFO ini persediaan akhirnya dinilai dengan harga pembelian paling akhir. Yang di tanggal 9 September, yaitu Rp25. Oke, maka kita kalikan menjadi 1.250. Lalu kita mencari HPP. HPP itu rumusnya jumlah barang yang tersedia dijual dikurang dengan persediaan akhir. Tadi kan jumlah barang yang tersedia dijual itu kan 14.000, persediaan akhirnya 1.250. Maka kita kurangkan menjadi 12.750. Jadi HPP untuk metode FIFO ini adalah 12.750. Yang kedua, dengan metode LIFO. Metode LIFO ini berbeda dengan metode FIFO. Apa yang membedakannya? Metode FIFO kan tadi dinilai dengan harga pembelian paling akhir. Nah, untuk metode LIFO sekarang, kita dinilai dengan harga pembelian paling awal. Bedanya hanya di situ. Untuk persediaan awal dan pembeliannya ini sama dengan metode FIFO. Jadi, jumlah barang yang tersedia dijual ini tetap 14.000. Untuk persediaan akhir, yang pertama 0. Dan
Ini 50 unit dikali Rp10. 50 unitnya itu sama seperti metode FIFO. Dari jumlah unit pembelian dikurang dengan jumlah unit penjualan. Rp10-nya ini dari mana? Dari nilai harga pembelian paling awal yang di tanggal 5 Januari. Lalu kita kalikan menjadi Rp500. Untuk mencari HPP sama caranya. Jumlah barang yang tersedia dijual dikurangkan dengan persediaan akhir. Jadi 14.000 dikurang Rp500 menjadi 13.500. Maka HPP yang didapat pada metode LIFO ini senilai 13.500. Untuk metode rata-rata, yang membedakan hanya di harga pokok. Selain mencari harga pokok penjualan, metode ini juga mencari harga pokok rata-rata per unit. Bagaimana sih carinya? Kita hitung dulu persediaan awal pembelian jumlah barang yang tersedia dijual. Ini sama dengan metode FIFO dan LIFO sebelumnya. Tetap 14.000. Nah, bedanya kan metode FIFO dan LIFO mencari persediaan akhir. Untuk rata-rata ini kita ubah dengan harga pokok rata-rata per unit. Untuk mencari harga pokok rata-rata per unit ini, dengan cara jumlah barang yang tersedia dibagikan dengan jumlah unit dalam pembelian. Jumlah barang yang tersedianya ini kan 14.000. Lalu jumlah unit dalam pembeliannya 800. Jadi kita bagikan menjadi 17,5. Untuk mencari HPP ini, kita kalikan antara total penjualan dan harga pokok rata-rata per unit. Total unit penjualan ini kan tadi 750 unit. Dan harga pokok rata-rata per unitnya itu 17,5. Maka kita kalikan 750 dikali 17,5, maka hasilnya 13.125. Ini untuk metode rata-rata. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.